Pada pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saatku masuk ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang menyembah Engkau. Kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku Tuhan, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk, amin Tuhan, ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku Tuhan, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
sembah Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Mari sembah Tuhan. Berikan setiap penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang kudus. Terus kami sembah. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh ada di tempat ini, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang tetap terus Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami akan memuliakan, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Bahkan terlebih diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus bekerja bagi kami semua pada pagi hari ini. Hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir, bahkan masih dalam persiapan, Tuhan juga hantar mereka di tempat ini bersama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mulaikan ibadah kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dan kami mulaikan
ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dia Allah yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dia sungguh baik.
kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kehidupan kita ketika kita lemah. Apapun yang terjadi dalam setiap hidup kita, Yesus adalah sumber jawaban. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku Terima kasih buat nafas, terima kasih buat kekuatan, terima kasih kami sudah berkumpul di sini untuk mendengarkan kabar baik-Mu, dan kami percaya hadirat-Mu lah yang merubah hidup kami,
memberikan kami kesembuhan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan mengurapi kami semuanya Tuhan, agar firman menjadi rema bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mulai. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kita boleh berkumpul di rumah Tuhan yang begitu indah, dan kita percaya hadirat Tuhan ada beserta dengan kita, dan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, orang-orang percaya akan bekerja untuk kita semua. Terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih juga buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh jemaat GPDI Tiberias Pare yang memberikan saya waktu untuk membagikan kabar baik ini. Perkenalkan, nama saya Marcel Ekel, istri saya Boru Pangabean, anak saya ada 2, yang besar umur 30, baru menikah kemarin, notaris, dan yang bungsu S1 mau menuju ke S2 di UI. Dan kita percaya semua ini hanya anugerah dari Yesus Kristus. Saudara yang dikasih, mari kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27 berbunyi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, karena ada Injil lain pada saat itu, saudara yang dikasihi, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara yang dikasihi, Paulus menulis surat di Filipi ini dalam penjara, tentunya kita tahu. Nah, Paulus ingin kita memahami setiap suratan-suratan yang Paulus berikan kepada jemaat-jemaat orang-orang benar pada saat itu. Di sini kalau kita melihat kepada original teksnya atau bahasa aslinya sangat indah dan sangat cantik dan sangat-sangat luar biasa. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya memang agak sedikit kurang, tetapi kalau kita pelajari, hendaklah hidupmu, ini bahasa aslinya Paulus berkata politeo, yang dimaksudnya di sini adalah hidup sesuai warga negara. Hidup sesuai warga negara. Jadi kalau kita mengartikan di dalam Filipi 1 ayat 27 berbunyi, hidup sebagai warga negara kerajaan layaknya melihat kepada Injil Kristus, bukan Injil yang lain. Pertanyaannya, warga kerajaan apa? Kalau kita belajar terus di dalam surat Filipi, kita akan menemukan Filipi 3:20. Filipi 3 ayat 20 berbunyi begini, firman Tuhan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Jadi Paulus mau mengatakan kepada kita, kita ini bukan berasal dari dunia, tetapi kita berasal dari sorga yang hanya dititipkan di dalam dunia ini. Ini yang saudara harus tahu dulu, status identitas orang-orang benar. Dan saya percaya saudara adalah orang benar, orang yang dikuduskan oleh karena Yesus. Nah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, Paulus mengajarkan kita untuk melihat dan memfokuskan kehidupan kita hanya kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, kepada Yesus Kristus. Bukan kepada hartamu dan bukan kepada pejabat-pejabat, bukan kepada jenderal, bukan kepada presiden, tapi hidup kita harus berfokus dan senternya kepada Yesus Kristus.
Kenapa? Karena Yesuslah yang membenarkan hidup saudara, mengkuduskan kehidupan saudara. Dan orang yang dibenarkan, yang dikuduskan oleh Tuhan, dia harus melihat kepada Injil, buku kehidupan yang saudara bawa sekarang ini. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Kadang kita hanya taruh di meja, tidak merenungkan. Kalau saudara mau kuat, saudara harus baca firman Tuhan. Kalau saudara mengerti, mau mengetahui apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah segala-galanya kekuatan bagi kita. Kalau kita belajar warga negara di dalam dunia ini, tentu ada WNA, ada WNI. Dan saya percaya di sini semuanya WNI. Tidak sembarangan orang WNA membeli aset-aset di dalam negara kita atau bekerja. Semuanya tentunya ada aturan-aturan dan hukum-hukum yang harus ditaati. Begitu juga kita, warga negara kerajaan sorga, ada di dalam dunia ini. Dunia ini adalah asing, bukan milik kita. Ini milik iblis. Iblis yang menguasai dunia ini. Makanya anak-anak Tuhan seharusnya tidak merasa nikmat di dalam dunia ini. Kita hanya menyukuri berkat-berkat daripada Tuhan, tentunya berkat rohani dan jasmani. Nah, jadi Paulus mau berkata begini di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca. Hidup sebagai warga negara kerajaan sorga atau kerajaan Allah selayaknya. Jadi kita harus layak, kita harus melihat, kita harus renungkan Injil atau melihat, melakukan apa yang boleh dan tidak boleh di dalam Injil Tuhan. Ini karena hari-hari ini begitu jahat. Injil berkata, kasihilah musuhmu. Dunia berkata, bencilah musuhmu. Jadi sangat berbeda. Kalau dunia memfitnah saudara, saudara balas. Kalau orang memukul saudara, Injil kata, kasih pipi kiri, kasih kanan. Tetapi memang Injil nggak bilang pukul perut boleh kan? Boleh nggak Pak? Jadi nggak boleh juga. Itulah namanya kita apa? Melihat kasih Tuhan. Banyak orang hanya mendengar, membaca, pelajari kasih Tuhan, tapi tidak merasakan kasih itu dalam hidupnya. Saudara harus merasakan kasih Tuhan, cinta Tuhan. Kalau saudara merasakan kasih Tuhan, saudara mau difitnah, nggak akan merasa. Saudara mau dihujat, saudara mau ditipu, saudara mau dihina, nggak akan kerasa, nggak akan balas. Percaya sama saya. Kenapa? Karena ditutupi oleh kasih Tuhan. Nah, kita seharusnya jangan hanya bangga untuk menjadi warga kerajaan Allah, tetapi yang kita harus bangga ketika hidup kita sepadan dengan firman Tuhan, melihat karya-karya Tuhan, melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini. Dia banyak mengasihi, dia banyak memberi, dia banyak menolong, dia banyak memberkati, dia banyak menyembuhkan. Ini yang saudara harus tiru. Kalau ada saudara yang sakit, kadang kita nggak perlu lagi gembala. Kenapa? Karena kuasa sudah ada dalam hidup saudara. Saudara bisa menyembuhkan anak-anak saudara, terutama diri saudara. Diri saudara dulu harus disembuhkan. Harus bersahabat. Saudara mampu, bisa. Kalau saudara perhatikan, nabi palsu di dalam Matius, dia beri mujizat. Dia pakai Allah, nama Allah, dia sembuhkan orang sakit, mengusir setan, bisa. Nah, saudara bukan nabi palsu, tetapi saudara adalah anak-anak Allah. Cuma kadang kita takut untuk mendoakan orang, jangan-jangan dia meninggal. Aduh, nanti saya takut. Jangan pernah takut. Oleh sebab itu, iman jangan dilihat dengan iman kita. Iman berfokusnya kepada Yesus. Ada amin, saudara? Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus.
Tuhan ada beserta dengan kita. Dia melihat saudara, dia tahu keperluan saudara, dia tahu saudara butuh Yesus. Dia tahu saudara mau datang kepada Tuhan. Dan hari ini perubahan terjadi untuk saudara dan saya. Kalau kita warga negara Indonesia pergi ke negara Afrika, saya percaya kita nggak nyaman karena kita tahu bahwa itu bukan berasal dari tempat tinggal kita. Begitu juga sekali lagi, kita berasal dari sorga, ditempatkan di dalam dunia. Jadi kita nggak merasa nikmat, ya. Karena dunia ini milik iblis. Dia bisa menyeret anak-anak Tuhan sehingga terjadi kesalahan dan menimbulkan dosa. Dan dosa ketika sudah masak atau sudah berbuah dengan kejahatan, maka ujung-ujungnya adalah maut. Maut di sini bukan hanya mati, tetapi menderita. Kalau saudara sakit hati kepada orang lain, saudara yang menderita, bukan orang lain. Inilah yang Rasul Paulus mau ajarkan dan mau menyatakan bahwa kita, status kita ini adalah anak-anak Allah, identitas kita adalah orang benar. Orang yang benar berpikir yang benar. Kalau saudara ditipu, jangan pernah sakit hati. Dan jangan pernah membalas, doakan dia. Kenapa? Karena Tuhan akan membalas kehidupan saudara. Mungkin hari ini saudara dirugikan 10 juta, 100 juta, 1M. Karena saudara kuat di dalam Tuhan, saudara bisa digantikan berkali-kali lipat. Rugi 1M tetapi saudara tidak membalas. Tuhan hargai orang-orang yang tidak mau membalas itu. Dan banyak kesaksian, dibukakan semua berkat. Rugi 1M dapat 10M. Jangan lupa memberi apa yang Tuhan minta. Ada haleluya. Saudara yang dikasihi, orang benar bertindak benar. Orang yang benar karena Tuhan bertindak yang benar. Nggak ada orang benar bertindak pergi ke kafe. Nggak ada orang yang bertindak orang benar karena Yesus pergi mabuk-mabukan. Tidak ada. Tidak ada orang yang benar bertindak untuk melakukan kejahatan. Tidak ada. Orang benar oleh karena Yesus melakukan tindakan-tindakan apa yang Yesus ajarkan di dalam Injilnya. Karena Injil adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Jadi kalau ada orang menyampaikan kabar buruk, itu bukan Injil Kristus, tapi itu Injil yang lain. Oleh darahnya saudara dikuduskan, saudara dibenarkan. Dibenarkan itu bukan dari hasil perbuatan baik saudara, bukan. Tetapi hasil dari karya Yesus. Oleh iman kita, kita menarik karya Tuhan, kita menarik salib Tuhan masuk dalam hidup kita. Maka rohnya, roh Kristus, roh Yesus tinggal di dalam hidup kita. Makanya kita adalah orang benar. Tidak ada namanya orang benar melakukan yang tidak benar. Kenapa? Karena kita orang benar. Oleh sebab itu paradigma kita harus ubah. Oh ternyata saya orang benar. Oh ternyata saya orang kudus. Semua karena Yesus. Jadi ketika saudara jatuh dalam dosa, maka saudara harus cepat bangkit bahwa saudara bilang, oh saya adalah orang benar. Sehingga saudara tidak hidup di dalam dosa. Banyak kita jatuh, itu wajar. Tetapi yang hidup di dalam dosa itu nggak wajar. Kenapa? Karena kita punya status kerajaan sorga, warga negara sorga, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Kalau paradigma kita salah, oh saya orang berdosa, saya orang berdosa, saya orang berdosa, orang berdosa. Sekali jatuh di dalam dosa, oh saya hanya orang biasa, oh maafkan saya cuma manusia ya penuh dengan dosa. Nikmatin jadinya dosa itu. Tetapi kalau saudara punya iman bahwa saudara adalah orang benar, saudara nggak akan lagi jatuh. Apalagi hidup dalam dosa. Udah enggak. Kenapa? Karena kita sadar status kita. Kita adalah warga kerajaan sorga. Berbicara yang benar, orang yang benar. Karena melihat kepada Injil, dia memberikan motivasi, membangun, bukan menghancurkan orang lain.
Kalau saudara sudah mempunyai paradigma bahwa saudara adalah orang benar, saudara mau keluar kata-kata fitnah, udah nggak bisa lagi, udah nggak nikmat. Apalagi saudara mau nipu, udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena kesadaran bahwa saudara adalah orang benar, orang kudus. Dan itu semuanya hasil dari Yesus. Dengan iman kita bisa dinyatakan bahwa itu kita orang benar. Mari kita ubah paradigma kita. Kita harus mengerti status identitas kita di dalam Yesus. Kedua, satu roh. Efesus 2:18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh berjalan masuk ke dalam Bapa. Satu roh. Roh siapa? Kalau kita buka di dalam Kisah 16 ayat 7, roh Yesus. Di Filipi 1 ayat 9, roh Yesus Kristus ditegaskan kembali. Jadi ada Roh Kudus, Roh Allah, ada Roh Yesus, Roh Kristus. Roh Yesus itulah yang memimpin kehidupan saudara. Jangan pernah tinggalkan Roh Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus Juru Selamat. Karena Dialah yang merobos pintu yang sempit untuk masuk dalam kerajaan Allah. Yesus yang merobos untuk saudara masuk dalam kerajaan Allah. Ketika saudara meninggalkan Yesus karena harta, karena bisnis, karena pacar, karena jabatan, maka siapa lagi yang akan menerobos untuk saudara masuk ke dalam sorga? Tidak ada lagi. Kenapa? Karena saudara sudah tinggalkan demi semuanya itu. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Katakan amin. Saudara yang dikasih, kalau kita lihat sehati sejiwa, ada kata sehati sejiwa. Kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan setidak orang pun berkata bahwa suatu dari kepunyaan adalah milik sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Ya, mereka memberi. Cara lihat memberi begini. Umpamanya ibu kasih adik, adik kasih ini, 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 balik kasih ke sini. Nggak ada yang dirugikan. Itu namanya saling memberi, saling menolong. Nggak ada yang dirugikan. Kalau melihat ada yang membutuhkan, gereja membutuhkan, kasih. Sebab apa? Nanti Tuhan memberi. Minta kepada Tuhan, karunia memberi. Kalau Tuhan memberikan karunia memberi, Tuhan akan terus memberkati. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi karunia itu. Tetapi kalau kita yang menyetopkan, Tuhan kasih berkat kita tapi kita pelit. Karena di dalam firman Tuhan orang kikir, orang pelit, gak ada masuk dalam kerajaan Allah. Ini yang Injil mau untuk kita semua. Memberi dengan sukacita, jangan ada paksaan. Haleluya. Saling tolong menolong seperti gereja mula-mula, saling tolong menolong. Kalau kita lihat Ananias Safira, dia sudah menjual hartanya, lagi juga kan nggak dipaksa, nggak diapa, tapi dia masih mau mencopet uang untuk memberi kepada Tuhan, akibatnya fatal. Tapi saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Saudara yang dikasihi, kalau kita melihat perintah baru Yesus, karena kita satu roh dengan Dia. Perintah barunya begini, Yohanes 13:34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi satu roh dengan Yesus, kita harus mengasihi. Kadang kita hanya berkata, Yesus, I love you, Yesus, I love you, I love you. Kadang sampai nangis. Tapi kita membenci teman kita. Kita membenci mertua, kita membenci orang tua kita. Untuk apa? Tuhan gak kelihatan, tapi yang Tuhan mau kita mengasihi apa yang kita lihat. Kalau yang kita lihat kita gak mengasihi, jangan harap saudara bisa mengasihi Tuhan. Gak mungkin. Di dalam Yohanes kita jadi pendusta. Yang Tuhan mau kita saling mengasihi satu sama lain. Amin. Belajar saudara. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Saudara hidup di dalam dunia ini penuh dengan perjuangan. Saudara bisa berhasil kalau saudara libatkan Yesus. Libatkan dalam usahamu, bisnismu, dalam pelajaranmu, sekolahmu, libatkan Yesus. Jangan melibatkan orang lain, tapi libatkan Yesus.
Karena inilah yang Tuhan mau. Wah, luar biasa saudara. Ya, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan merubah hidup saya. Kadang kesaksian saya ini dipelintir orang. Yang saya mau banggakan Yesus merubah hidup saya. Bukan saya bangga terhadap dosa-dosa saya, tidak. Tapi saya percaya, saya mau bersaksi buat Tuhan. Karena Tuhan mampu merubah hidup kita. 7 tahun saya tinggalkan istri saya. Saya jatuh dalam narkoba. Saya jatuh dalam perempuan. Saya hidupnya itu siang tidur, malam pergi ke diskotik setiap hari. 1 minggu saya tinggalkan istri. 2 minggu saya tinggalkan istri. 1 tahun saya tinggalkan istri. 3 tahun istri minta cerai. Karena dia sudah tidak tahan. Dia cari saya dan ketemu. Saya pun juga takut bercerai karena firman bilang apa yang dipersatukan jangan diceraikan. Saya juga takut. Walaupun saya hidup dalam dosa tapi saya memegang firman Tuhan. Tetapi itu pun salah saya. Kalau saya pegang firman Tuhan, saya harus melihat dan mengikuti jalan Tuhan. Sampai 7 tahun terakhir sudah gak ada jalan. Dia duduk berdoa dengan anak saya untuk meminta hadiah Natal. November kalau nggak salah tanggal 6 saya balik. Dia minta, dia berdoa kepada Yesus untuk kembalikan suaminya, untuk kembalikan papanya. Dia berdoa dengan anak-anak saya. Saya banyak menyakiti hati Tuhan, saya banyak menyakiti hati orang tua, terlebih istri saya dan anak-anak saya. Singkat cerita, saya nonton Passion of the Christ, saya lihat begitu Yesus mencintai saya menangis. Sebetulnya panjang kesaksiannya ketika saya merasakan dunia ini hanya Marcel Ekel saja sendiri. Bayangkan, sebetulnya saya mau bunuh diri. Kenapa? Karena udah gak tahu lagi. Dunia ini merasa hampa saya. Kenapa? Karena hanya Marcel Ekel, udah penuh dengan ketakutan. Tetapi saya cuma berdoa, Tuhan berikan saya hikmat. Tuhan bilang pulang, saya pulang. Dan saya singkat cerita bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan anak-anak saya, semua karena Tuhan. Amin. Karena doa. Semua karena doa. Itulah yang Tuhan mau. Puji Tuhan, akhirnya saya menjadi hamba Tuhan, semua karena Yesus. Haleluya. Sekali lagi saudara-saudara, kita mempunyai status anak-anak Allah dan orang-orang yang dibenarkan oleh karena Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sanggup merubah hidupku, Engkau sanggup juga merubah hidup kami. Engkau mencintaiku, Engkau juga mencintai kami semua di sini. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu selalu menghibur. Yang mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kabar baik-Mu. Terima kasih cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami menyadari status kami adalah anak-anak Tuhan, warga kerajaan sorga. Identitas kita adalah orang-orang benar, semua karena Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau bekerja dalam hidup kami. Engkau memberkati semua kami yang ada di sini Tuhan, terutama anak-anak-Mu Tuhan. Mereka adalah orang-orang benar. Engkau setia dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami setia
kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih biar menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bilang terima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau-lah yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan melihat keadaan kami di waktu kami terpuruk, di waktu kami tidak berdaya, di waktu kami jatuh. Tangan-Mu terulur kepada kami dan Tuhan sanggup merubah kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan. Terima kasih buat firman-Mu, memberkati kami. Dan firman-Mu ini memberikan kekuatan buat kami bahwa lewat doa segala sesuatu itu bisa diselesaikan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, mari kolektan maju ke depan. Minggu depan kita baru ada perjamuan suci ya. Ibadah 1, 2, 3, 4. Kemarin ke tokonya malah tutup, saudara-saudara. Mestinya hari Jumat di Surabaya, tapi tidak sempat ya. Kemarin malah tutup, jadi minggu depan ibadah 1, 2, 3, 4 kita adakan perjamuan suci. Terima kasih persembahan untuk pendeta muda Edi Timporok terkumpul 4.710 ya, dan sudah digunakan untuk tiket dia ke Manado, uang sakunya, PCR-nya, dan masih ada 2.155 digunakan untuk dia akan masuk sekolah ya. Dia praktek atau dia masuk sekolah, uangnya akan diberikan kepada dia. Tuhan menolong dan campur tangan. Jadi besok 4 ibadah kita ada perjamuan suci. Mari kolektan maju ke depan. Terima kasih Tuhan, sesudah kami diberkati lewat firman-Mu, Tuhan kiranya menolong kami, bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan biarlah apa yang dapat kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur, artinya selalu berterima kasih. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun kita mau bersyukur ya. Seperti istri dan anak pendeta Ekel ini, suaminya rusak, suaminya narkoba, suaminya berjalan dalam kegelapan, tapi istrinya berdoa dan dia bisa kembali, dan ini hanya karena kemurahan Tuhan. Demikian kita dengan versi kita masing-masing, tapi Tuhan mau selalu kita bersyukur ya. Kita bilang terima kasih, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Atas nama Sidang Jumat, kami menyampaikan terima kasih buat pelayanan pendeta Ekel, ibadah Youth kemarin, ibadah pagi dan ibadah siang ini. Sebentar lagi dia akan sesudah makan siang ke Kediri, kemudian melanjutkan perjalanan dengan kereta api kembali ke Jakarta. Tuhan memberkati dia dan berkat Allah yang jadi bagian dia, bahkan kita sudah diberkati lewat firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Mungkin doa kita belum dijawab ya, seperti motivasi rohani tadi, tapi Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Kita rasa lambat, tapi itulah waktu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Jadi minggu depan ibadah 1, 2, 3, 4 ada perjamuan suci. Kami bilang terima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan sudah menolong ibadah saat ini, memberkati kami. Tuhan menolong kami, usaha pekerjaan kami. Tuhan berkati, kami mengalami kerugian, Tuhan pulihkan, mengalami sakit, Tuhan sembuhkan, mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan. Dalam keadaan apapun kami Tuhan ajar supaya mau berterima kasih kepada Tuhan. Selalu mau bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dan biarlah dalam segala perkara nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Semua jemaat yang ada, baik yang hadir dalam ibadah ini ataupun ibadah online di rumah, Tuhan juga memberkati mereka.
Kekasih-kekasihku, pulanglah kamu ke rumah masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus beserta dengan kita di pagi hari ini sampai Tuhan datang di awan-awan yang permai menjemput kita, membawa kita dari dunia yang fana ini yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan ke sorga yang penuh dengan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah akhiri ibadah ini. Semua yang percaya akan firman akan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.